Dan suami saya waktu itu masih menjawab, "Ambukon sandung mi bang," bilangnya. Kemudian setelah itu nggak ada lagi jawaban, langsung parah, langsung mengenai leher suami saya, dan suami saya langsung jatuh. Pembunuhan ini dilakukan pada saat si korban Jarmin Munte sedang menggendong anaknya. Yang lebih memilukan lagi, korban meninggal secara dibunuh ini pada saat bersama dan dilihat anaknya, yang mengakibatkan sampai saat ini anak-anak beliau yang umur 5 tahun sedikit terganggu, atau bahasa kita psikologis psikisnya kena. Sekali tebas, langsung bersimbah darah. Anak yang bersyukurnya anak usia 10 bulan ya kak ya. Anak usia 10 bulan ini tadi untung tidak kena. Bahkan Artinya anak itu masih dalam digendong, gendongan, ya? dalam gendongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tagor Mulia Parinduri didampingi rekan saya Muhammad Sulaiman. Kami dari kantor hukum Tagor Mulia Parinduri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Nurholidah selaku istri dari korban kejadian pembunuhan yang terjadi di desa Gunung Janji Manahan, Gunung Tinggi, Kecamatan Dolok Sigompullon, Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun yang akan kami sampaikan nantinya merupakan terbagi atas dua versi. Pertama itu kronologis kejadian, nanti akan disampaikan oleh klien kita, dan selanjutnya kami sehubungan dengan adanya pemberitaan melalui media sosial dan media online. Dengan ini kami sekaligus akan membantah dan mengklarifikasi berita simpang siur tersebut, yang mana berita tersebut menjurus kepada fitnah terhadap korban yang telah meninggal dunia. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini di sebelah saya ada istri dari korban, Ibu Nurholidah, yang akan menjelaskan kronologis terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal berapa kejadian kemarin? Tepatnya pada Sabtu tanggal 17 Januari 2026 sekitar pukul jam 11 lebih. Terang-terang apa? Pada saat itu suami saya sedang berada di depan rumah kami lagi proses pembangunan bersama kedua anak saya. Kedua anak saya, satu digendongnya, satu dipegangnya tangannya. Pada saat itu lewatlah si pelaku ini memandang suami saya dan melihat suami saya sambil lewat dengan mengendarai sepeda motor menuju arah ke rumahnya. Setelah itu begitu saya dan suami saya menoleh ke sebelah kanan, pelaku datang membawa parang dan berkata kepada suami saya, "Apa maumu?"
Dan suami saya waktu itu masih menjawab, "Ambu kon sandung mi bang," bilangnya. Kemudian setelah itu nggak ada lagi jawaban, langsung parang. Langsung mengenai leher suami saya, dan suami saya langsung jatuh. Udah. Oke, untuk selanjutnya saya Muhammad Sulaiman dari Kantor Hukum Pak Tagor Parinduri sekaligus menjelaskan, sekaligus mengklarifikasi agar tidak timbul fitnah dan perkara tersebut dapat didudukkan secara jelas. Jadi bermula jalan ceritanya si pelaku ini, tersangka ini, melintas di hadapan rumah yang sedang dibangun oleh korban, di mana si korban ini menatap wajah tersangka, tersangka menatap wajah korban. Tidak jelas apa peristiwa tentang penatapan tersebut, sehingga mungkin merasa tatapan tersebut begitu sinis, sehingga tersangka ini langsung tiba kembali lagi ke lokasi penatapan tadi dengan menggunakan parang. Parang tersebut sekali saja ya ditebas ya, di bagian mana Kak? Leher. Di bagian leher. Jadi setelah kematian dari korban ini, dari tebasan tersebut menyebabkan kematian. Loh, pendarahan begitu hebat ya Kak ya? Keluar dengan sekali tebasan saja. Ternyata informasi dari masyarakat yang beredar dari jalan cerita, ternyata parang ini yang digunakan untuk menebas ini sudah direncanakan 3 hari sebelum kejadian. Dia menyampaikan kepada masyarakat, "Lihatlah, akan kuambil ini nyawanya menggunakan parang ini." Di mana parang tersebut diasahnya ya Kak? Mendapatkan informasi dari masyarakat, parang ini sudah diasah terlebih dahulu sebelum menjumpai apa ini? Si korban. Jadi kami selaku kuasa hukum dalam perkara ini ingin menyampaikan bahwasanya mens rea, niat dari si pelaku ini sudah tergambarkan sebelum kejadian. Dan di mana mens rea tersebut berjalan sesuai actus reus. Actus reus ini keadaan yang sudah terjadi. Jadi kami menilai perkara tersebut merupakan pembunuhan yang sudah direncanakan. Jadi kami sangat berterima kasih terkhususnya kepada Bapak Kapolres, Bapak Edi Yunara selaku Kapolres Tapsel dalam hal ini sudah memberikan tindakan tegas, terbukti sudah ditahannya pelaku. Namun kami selaku kuasa hukum ya Pak Tagor ya akan mengawal perkara tersebut sampai pada persidangan nantinya, ya, agar kedepannya ditemukan suatu kebenaran material, yaitu suatu cerita yang akan didengar oleh masyarakat bahwasanya keadilan itu masih ada. Ya, sekali lagi kami selaku kuasa hukum menyampaikan bahwasanya perkara tersebut merupakan pembunuhan berencana. Ada kira-kira mau ditambahkan, Pak Tagor? Oke. Perlu kami sampaikan di sini, pembunuhan ini dilakukan pada saat si korban Jarmin Munte sedang menggendong anaknya. Yang lebih memilukan lagi, korban meninggal secara dibunuh ini pada saat bersama dan dilihat anaknya, yang mengakibatkan sampai saat ini anak beliau yang umur 5 tahun sedikit terganggu atau bahasa kita psikisnya kena. Maka kami minta bantuan dari Pak Kapolres untuk benar-benar memeriksa si pelaku, dan nantinya kami selaku kuasa hukum akan mengkawal jalannya pemeriksaan hingga nantinya perkara tersebut dilimpahkan di Pengadilan Negeri Parang Sidimpuan. Kira-kira Sulaiman ada lagi? Dan ada juga kami tanggapin, ada sekitar beberapa media online yang beredar di laman Facebook yang menyatakan adanya jual beli atau pencurian. Sebenarnya tidak ada pencurian di dalam hal ini karena kebun mereka berdua ini masih berumur di bawah 1 tahun.
dan tidak ada motif pencurian. Yang ada hanya sengketa tapal batas yang sudah pernah diselesaikan di desa selama setahun ke belakang. Nah, dari hasil perundingan dengan desa tersebut didapat kesimpulan boleh melewati lahan dan tidak akan dilanjutkan dengan proses-proses hukum lainnya. Nah, sampai sampai saat itu juga apa yang dirasakan korban ini sebenarnya tetap bergaul seperti biasa di masyarakat, dengan dia mengikuti pengajian di rumah si pelaku, dengan dia membantu ikut serta dalam misalnya kayak pesta di rumah pelaku. Tetapi memang pelaku ini memang sudah menjaga jarak dengan si korban. Mungkin ada unsur sakit hati atau dendam yang kita juga belum kita dalamin. Yang pasti yang kami bantah di sini, tidak ada unsur pencurian yang terjadi di lahan si pelaku. Dan terjadi hanyalah perencanaan pembunuhan murni yang dilakukan si pelaku terhadap korban Jarmin Munti. Oke, Sulaiman, kira-kira ada lagi Dek yang mau disampaikan? Saya tanya. Boleh, silakan. Menurut keterangan dari Kapolres, ada aksi adu mulut dan keterangan dari informasi dari di tengah masyarakat, ada aksi dorong-dorongan. Tidak Benar ada. atau tidak? Tidak ada. Berarti tersangka datang dengan kalimat yang tadi, hanya satu kalimat ya Kak ya? Iya. Apa maumu? Kemudian Suami almarhum, saya membilang ambukun sandung nih bang. artinya uang parang ya, Iya. secara bahasa Indonesia ya. Iya. Itu nggak ada lagi jawaban pelaku ini, itulah langsung berjalan. Langsung sekali tebas. Iya, sekali tebas. Jadi saya pertegas sekali lagi Pak ya, bahwasanya peristiwa ini murni tidak ada kejadian apa-apa seperti yang sudah disampaikan rekan saya tadi. Perkara tanah ini sudah selesai 1 tahun yang lalu, sudah disaksikan perangkat-perangkat desa dan masyarakat. Namun pas pada saat hari itu, di hari Sabtu ya, sekitar jam 11, dia ini pelaku ini melintas. Mereka ini tatap-tatapan, tidak tahu mungkin apakah tatapan dari korban ini membuat dia merasa jengkel, ini kita tidak tahu, ya kan. Lalu si pelaku ini mengambil senjata. Senjata itu sangat tajam, hanya dibuktikan berdasarkan laporan polisi ini dan hasil dari visum. Ini sekali tebasan saja, menandakan ini parang ini sudah dipersiapkan secara matang. Mungkin kalau satu tebasan tidak seperti ini kejadian ini kan, kalau tidak runcing, karena ini sudah dipersiapkan. Saya rasa itu tambahannya. Satu lagi Pak. Bagaimana? Kuasa hukum, dari kondisi luka dan kondisi kejadian sekali tebas, artinya senjata ini sudah dipersiapkan mungkin beberapa hari sebelumnya ya. Iya. Berarti intinya ada niat perencanaan ya. Iya. Seperti saya sampaikan tadi, dalam unsur ini kan ada namanya mens rea. Mens rea ini niat batin pelaku untuk menjadikan perkara ini terjadi. Nah, iya kan? Dan diiringi lagi dengan aktus reus. Jadi di dalam hukum pidana ini, mens rea dan aktus reus itu sesuatu hal yang saling berkaitan. Nah, dengan ditimbulkannya ada mens rea, ada aktus reus yang menandakan pelaku ini sikap batinnya memang sengaja untuk memang membunuh. Kalau tadi dia ingin melukai, pasti diarahkannya di bagian-bagian yang tidak vital. Ini di bagian leher ya, ditebasnya ya. Sekali tebas ya Pak. Sekali tebas, langsung bersimbah darah. Anak yang bersyukurnya anak usia 10 bulan ya Kak ya. Anak usia 10 bulan ini tadi untung tidak kena. Bahkan Artinya anak itu masih masih dalam digendong, gendongan ya? dalam gendongan. Korban. Iya. Artinya ini dari situasi seperti itu pembunuhan berencana artinya ya Pak. Iya, ya, yang mengapa kami selaku kuasa hukum menyampaikan ini merupakan pembunuhan berencana, parang ini sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Dan dia kemarin lewat, sehingga ini memastikan bahwasanya si korban ini berada di lokasi, begitu ya Kak ya. Dan dia kembali lagi dengan menggunakan parang tajam. Seperti itu. Jadi kayak katanya dorong-dorongan itu tidak ada. Sekali lagi
Jangan membangun narasi seakan-akan membela diri. Ini orang sudah 14 hari dikebumikan, tanahnya masih basah, agar tidak menjadi fitnah untuk kita lah. Di saat orang yang sedang berduka, ya saya rasa kita selaku masyarakat miris lah, orang yang sudah meninggal, kita gambarkan seakan-akan tersangka ini merupakan orang yang membela diri karena ada pencurian, itu tidak benar. Lokasi kejadian peristiwa itu di rumah korban ya Pak ya? Di rumah korban yang sedang dibangun di depan. Artinya pelaku mendatangi korban ya? Iya.